Dengar suara saya Pak Moderator? Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Om Swastiastu. Saya Ketut Suyasa, Wakil Bupati Badung, Bali. Jadi senang sekali mendengar sharing pengalaman yang diberikan oleh Pak Kiki berkenaan kita membangun personal branding. Memang kita mengakui bahwa membangun personal branding ini merupakan suatu kebutuhan dan keharusan buat kita untuk kita bisa lebih mempopulerkan diri, kemudian nanti juga elektabilitas kita tinggi dan juga mewujudkan keyakinan dan kepercayaan publik untuk memilih kita nanti dalam pilkada. Namun yang penting saya sampaikan Pak Kiki ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lagi bahwa yang saya rasakan, yang saya pikirkan bahwa di balik pentingnya kita membangun personal branding, cuma yang buat masalah dalam pikiran saya adalah bahwa membangun personal branding ini membutuhkan untuk menghabiskan waktu yang banyak. Nah sementara kalau kita kaitkan dengan rentang waktu kita untuk pilkada ini, kita hanya memiliki waktu 3 bulan ini, itu berarti bahwa kita harus ekstra juga kerja keras kalau kita berpikir, berkreasi untuk membangun personal branding kita ini. Nah kira-kira Pak Kiki nih ada jalan instan nggak atau jalan tol nggak buat kita membangun personal branding agar brand kita ini cepat laku di pasar publik sehingga kita publik itu tergugah betul dan tertarik untuk dia menjatuhkan pilihan pada kita. Ini pertama Pak Mas Kiki. Yang kedua, bahwa dalam membangun personal branding ini juga saya rasa kita sebagai personal ini harus benar-benar terus memiliki ide-ide yang brilian, ide-ide yang kreatif, ide yang fresh, dan bahkan ide yang original. Kesulitan kita, jujur saja setiap orang pasti sulit sekali untuk membangun ide-ide yang kreatif, yang terus-menerus, yang berkelanjutan semacam itu. Di balik kita juga tingkat kesibukan kita padat dan panjang. Nah, kira-kira nih Pak, ada rumus atau ada ramuan nggak kita agar bisa membangun ide-ide yang brilian, ide yang fresh, ide yang original, ya, untuk bisa kita bangun di setiap waktu di berbagai kesempatan itu. Saya rasa demikian Mas Kiki, mohon di-sharing kembali pengalamannya. Terima kasih, saya kembalikan Pak Moderator. Ya, mungkin Bung Kiki bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut Suyasa. Sudah jam 11 malam di sana ya? Iya Pak. Apalagi yang di timur sangat larut sekali. Pak Ketut memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Suyasa tadi di awal bahwa membangun personal branding itu membutuhkan proses dan itu kita nggak bantah dan memang bagaimanapun juga ada sebuah proses panjang dari situ. Nah tetapi pertanyaannya apakah bisa ada cara instan? Saya pikir cara instan tidak ada, tetapi cara yang efektif dan efisien tentu pasti ada. Seperti apa? Seperti bagaimana kita membaca kecenderungan, balik lagi kepada data, bagaimana kecenderungan demografi, bagaimana kecenderungan psikografi, bagaimana apa tren yang sedang muncul di sana, bagaimana tren pemilih yang kelompok pemilih yang terbesar, seperti apa arahnya, dan kemudian bagaimana kemudian timnya Pak Ketut nanti menerjemahkan ini semua menjadi sebuah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menggerek secara instan tanda kutip. Saya harus katakan tanda kutip karena relatif jadi yang instan dalam sebuah proses branding. Bagaimana menggerek itu menjadi sebuah sebuah advantage atau sebuah keuntungan untuk timnya Pak Ketut Suyasa gitu. Nah apalagi kalau kita lihat Badung itu kan sudah melekat sekali dengan Pak Giri Prasta ya. Ya betul. Pak Giri Prasta adalah Badung, Badung lah Pak Giri Prasta gitu. Nah artinya dalam hal ini tentu positioning atau citra yang ingin dimunculkan oleh Pak Ketut Suyasa untuk itu maka haruslah citra yang saling yang juga tidak
tenggelam dalam bayang-bayang besarnya. Saya harus bilang besar karena memang relatif di Bali Pak Praste, Pak siapa namanya Pak Giri Praste. Pak Giri Praste itu sosok yang sangat besar, sehingga bisa tidak mengekor, tidak juga berada dalam bayang-bayang, justru publik bisa melihat sesuatu yang genuine dan original muncul dari Pak itu sendiri gitu. Nah, paling sulit kalau ditanyakan mengenai sesuatu yang instan, apalagi kita memang masuk dalam sebuah proses kampanye yang didiskon oleh masa pandemi ini, ya sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi saya yakin dengan membaca data fakta di lapangan yang tepat, bagaimana kemudian menentukan kanal-kanal komunikasi yang tepat, apalagi sekarang akan dikurangi betul jauh pertemuan-pertemuan offline, walaupun pertemuan offline tetap ada misalnya. Nah, ini bagaimana mengintegrasikan antara pertemuan offline dengan media-media yang kanal-kanal media yang ada menjadi sebuah pesan tunggal, pesan yang terintegrasi, sehingga publik melihat bahwa Pak Ketut Suyase ini memunculkan pesan tunggal yang menyampaikannya titik-titik. Jadi supaya semuanya lebih efektif, efisien dalam waktu yang singkat dengan segala sesuatu yang terbatas artinya terbatas karena kondisi pandemi dan sebagainya, untuk tidak banyak-banyak menggunakan citra dan pesan, tetapi semuanya harus serba tunggal supaya efektif, efisien, termasuk itu tadi pemahaman publik, pemahaman pemilih terhadap baju, terhadap warna, terhadap jargon, terhadap janji-janji kampanye itu sebisa mungkin dibuat sesederhana mungkin, efektif mungkin, setunggal mungkin, sehingga citra yang dibangun oleh calon ini menjadi terintegrasi begitu Pak. Mungkin beda dengan pada saat diberi waktu 9 bulan menjelang pemilihan. Nah, itu kan bisa bermain dengan banyak hal tuh biasanya. Bahkan saking bermainnya sampai janjinya kebanyakan, janjinya kebablasan, janjinya menjadi poin ini mau dijanji, ini mau dijanji, itu terlalu banyak gimmick-gimmick lah kalau dalam bahasa komunikasinya. Nah, kalau sekarang tidak ada waktu untuk membuat gimmick Pak, bagaimana Bapak dengan tim menyusun sebuah konsep yang kuat dan tunggal supaya dipahami secara oleh publik secara kuat dan utuh, begitu. Nggak ada lagi, tidak ada waktu untuk membuat gimmick-gimmick yang lain. Itu sih Pak dari saya. Tapi bagaimanapun saya belum dan tidak memiliki datanya Bandung seperti apa, tapi saya yakin kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Giri Praste selama ini saya yakin akan memberikan dampak luar biasa kepada partai kita di Pilkada 2020. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bung Ibu Daerah atas jawabannya. Mungkin